Baik, akan kita lanjut ke contoh yang terakhir. Oke, saya kasih contoh yang terakhir yang mana ya? Ini. Oke. Kita akan menganalisis kata misbehave. Ini contoh yang sangat baik untuk memberikan contoh kasus yang kompleks. Oke, misbehave ini terdiri atas 3 morfem, misbehave dan the gitu. Ada prefix mis, kemudian ada verb behave. Ini kelas katanya verb. Kemudian ada suffix the ya. Pak boleh ed? Boleh, sama saja mau 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 ed mau the saja nggak apa-apa. Karena dua-duanya satu alomorf yang sama. Oke. Nah, sebelum kita gabungkan apakah miss dulu yang nempel ke behave, apa the dulu yang nempel ke behave. Kita harus cari tahu dulu karakteristik dari keduanya. Oh, ternyata baik miss ataupun suffix the dua-duanya bisa nempel di verb gitu. Jadi dua-duanya bisa miss bisa nempel di behave, the juga bisa nempel di behave. Tapi kita coba gabungkan dulu yang the nempel ke behave dulu ya. Kita gabungkan ini. Jadi apa hasilnya? Jadi behaved. Gitu kan? Apa kelas katanya behave? Sama verb ya. Nah, suffix the ini inflectional apa derivational? Karena behave dan behaved itu satu atau member dari leksim yang sama, maka si the-nya ini adalah inflectional ya. Kita lihat aja gitu, behave. Verb anggota leksimnya apa? Behave. Lagi behaves, behave dan behaving. Nah, karena satu anggota leksim behave dan behave, maka suffixnya adalah inflectional. Kelas katanya masih tetap verb. Nah, secara teori berarti karena miss ini juga maunya nempel di verb, jadi secara teori boleh dong miss ini nempel di behave, boleh secara teori. Karena apa? Ini prefix apa? Derivational ya. Sekali lagi, kalau udah ketemu prefix, Anda jangan ragu, semua prefix dalam bahasa Inggris adalah derivational. Tapi pertanyaannya, apakah behave ini boleh miss ini boleh nempel di behave? Secara teori bisa. Kenapa? Secara teori karena miss ini maunya nempel di verb dan behave adalah verb gitu. Hasilnya juga masih verb ya, misbehave. Jadi secara teori bisa miss ini nempel di behave. Namun ini juga walaupun secara teori bisa miss nempel di verb seperti ini, tapi ada satu blocking lagi. Yang mana apa blockingnya? Gini, ketika ada kasus seperti ini, dua-duanya memungkinkan. Kan saya kasih contoh dulu yang satu lagi. Kalau kita tempelkan, gini, ini kan prefix ya. Oke, udah jangan mikir lagi. Prefix derivational, behave apa? Verb ya. Suffixnya ini inflectional ya. Nah, kita coba gabungkan dulu ini. Hasilnya menjadi misbehave, gitu kan? Nah, miss nempel di verb yang mana verbnya adalah behave menjadi misbehave. Ini verb masih. Nah, suffix ed ini, suffix the ini juga boleh kan nempel di verb. Jadi secara teori juga memungkinkan seperti ini. Gitu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena the juga bisa nempel di verb. Miss juga nempelnya di verb. Jadi nggak ada masalah kalau seperti ini gitu. Tapi nggak ada, ini kan beda ya.
prosesnya beda. Kalau ini nempelnya dulu ke behave, kalau ini nempelnya ke behave. Nah, sayang sekali tidak ada 2 kebenaran gitu. Yang di antara kedua ini salah satu harus yang benar dan salah satu salah. Nah, ketika ada kejadian seperti ini, memungkinkan 2 seperti ini, memungkinkan dua versi seperti ini, Anda lihat di sini ada derivation, ada inflection. Nah, patokannya jika ada derivation dan inflection, itu selalu derivation didahulukan, gitu. Sekali lagi, kalau ada derivation dan inflection, dahulukan derivation dari inflection. Jadi, posisi inflection itu posisinya selalu terakhir, digabungkannya selalu terakhir, gitu. Jadi yang benar adalah yang ini, yang kanan. Karena yang kiri salah. Kenapa yang kiri menjadi salah? Karena kalau yang ini, yang kiri yang saya cross, ini prosesnya inflection dulu yang nempel, tapi derivation di akhir. Karena ini, konsep morfologi, dalam konsep morfologi, kalau ada derivation dan inflection seperti ini, dahulukan dulu derivation. Jadi inflection itu patokannya selalu terakhir. Dan satu lagi, jurus yang perlu Anda atau, eee, Anda ingat, Anda harus selalu ingat, inflection ini selain terakhir, juga nggak pernah lebih dari satu. Jadi, kalau misal ada satu kata itu banyak afiksnya gitu, dan ada inflection di dalamnya, itu nggak pernah lebih dari satu. Jadi inflection itu selalu satu dan yang terakhir. Jadi sekali lagi, inflection itu always the last and the only one, kayak jodoh ya. Inflection itu harus kayak jodoh. Harus the last and the only one gitu. Jadi gak pernah inflection itu lebih dari satu, dan kalaupun ditempelkan selalu ditempelkan terakhir. Jadi ingatlah, inflection itu kayak jodoh, the last and the only one. Nempelnya selalu terakhir dan gak pernah lebih dari satu. Bagaimana dengan derivation? Kalau derivation mau lebih dari satu juga boleh, mau dua, mau tiga, dan seterusnya juga boleh. Jadi itu ya. Saya rasa materi untuk sebelum UTS saya cukupkan dulu segini. Habis nonton video ini, saya akan kasih Anda satu tugas terakhir, dan kabar baiknya, untuk tugas terakhir ini saya akan kasih hadiah kepada Anda. Bagi siapapun Anda yang mengerjakan tugas terakhir ini yang tercepat, untuk 2 orang tercepat, saya akan ngasih pulsa masing-masing 50.000. Sekali lagi, di tugas terakhir ini bagi Anda 2 orang tercepat, akan saya kasih pulsa masing-masing 50.000. Tercepat apa? Tercepat menyelesaikannya. Tapi syarat satunya lagi, gak hanya tercepat, harus tercepat dan benar semua. Jadi percuma kalau Anda tercepat, tapi ada yang salah, Anda gak dapat pulsa 50.000-nya. Jadi sekali lagi, 50.000 untuk 2 orang, 2 mahasiswa tercepat dan benar semua, masing-masing pulsa 50.000. Lumayan kan untuk nambah-nambah kuota? Oke. Itu saja, semoga Anda berbahagia bagi nanti yang dapat memenangkan pulsa 50.000-nya. Sekali lagi apalah? Tercepat dan benar semua, jangan tercepat tapi ada yang salah, gitu. Bagaimana tercepat tapi ada yang salah, ya saya akan lihat ke tercepat ketiga berarti. Kalau tercepat ketiga masih salah, ya saya akan cari yang selanjutnya. Pokoknya tercepat dan benar semua, itu aja kata kuncinya. Terima kasih, sudah nonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.